Kemunculan sebuah mobil asing di jalanan Indonesia memang selalu berhasil menarik perhatian pecinta otomotif. Apalagi jika mobil tersebut bukan model resmi yang dipasarkan di tanah air. Baru-baru ini media sosial otomotif dibuat heboh setelah sebuah Kia Telluride tertangkap kamera sedang diangkat towing di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Foto tersebut dibagikan oleh akun otomotif dan langsung memancing berbagai spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sinyal bahwa Kia Telluride akan masuk ke Indonesia? Atau sebenarnya mobil ini hanya mampir sebagai unit pribadi, kendaraan diplomatik, atau sekedar kebutuhan internal tertentu? Kemunculan Telluride memang cukup mengejutkan. Pasalnya selama ini SUV besar andalan Kia tersebut dikenal sebagai model eksklusif untuk pasar Amerika Utara. Berbeda dengan saudara kembarnya, Hyundai Palisade yang dipasarkan secara global termasuk Indonesia, Telluride sejak awal memang difokuskan untuk Amerika Serikat dan Kanada. Namun seperti yang sering terjadi di pasar otomotif Indonesia, banyak hal yang dulunya dianggap mustahil kini perlahan menjadi mungkin. Mobil-mobil yang sebelumnya eksklusif di negara tertentu mulai berdatangan lewat jalur resmi maupun non-resmi. Jadi apakah Telluride punya peluang untuk ikut meramaikan pasar SUV premium Indonesia? Bagi yang belum familiar, Kia Telluride sebenarnya memiliki hubungan sangat dekat dengan Hyundai Palisade. Keduanya dibangun menggunakan platform yang sama dalam grup Hyundai Motor Group. Artinya, banyak komponen penting yang identik, mulai dari struktur bodi, mesin, transmisi, hingga jarak sumbu roda. Di pasar Amerika Serikat, keduanya sering dianggap sebagai saudara kandung yang menawarkan karakter berbeda. Palisade tampil lebih elegan dan mewah dengan pendekatan ala SUV premium Korea modern. Sementara Telluride memiliki desain yang lebih maskulin, kotak, dan terkesan rugged khas SUV Amerika. Nama Telluride sendiri diambil dari sebuah kota kecil di Colorado, Amerika Serikat yang terkenal dengan pegunungan dan jalur petualangannya. Tidak heran jika desain mobil ini memang dibuat agar terlihat tangguh dan siap diajak berpetualang. Saat pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019, Telluride langsung mendapatkan sambutan luar biasa di Amerika Utara. Bahkan SUV ini sempat memenangkan berbagai penghargaan bergengsi seperti World Car of the Year 2020 dan SUV of the Year dari beberapa media otomotif internasional. Kesuksesan tersebut membuat Telluride menjadi salah satu produk paling penting Kia di pasar Amerika. Yang membuat kemunculan Telluride di Jakarta terasa spesial adalah statusnya yang bukan model global. Selama ini Kia memang tidak pernah mengumumkan rencana membawa Telluride ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena itu ketika unit berwarna gelap tersebut terlihat sedang diangkut towing di kawasan Fatmawati, banyak orang langsung penasaran. Apalagi unit yang terlihat menggunakan konfigurasi setir kiri alias left hand drive. Hal ini membuat dugaan semakin liar. Bisa saja mobil tersebut merupakan kendaraan milik kedutaan asing, kendaraan pribadi hasil impor umum, atau bahkan unit internal untuk kebutuhan studi pasar. Di Indonesia sendiri, mobil setir kiri memang tidak bisa digunakan bebas untuk kendaraan umum. Biasanya unit seperti ini hanya dimiliki oleh korps, diplomatik, kendaraan pameran, atau kebutuhan khusus tertentu. Namun tidak sedikit juga yang menduga Kia Indonesia sedang melakukan observasi pasar secara diam-diam. Apalagi segmen SUV premium 3 baris saat ini sedang berkembang cukup pesat di Indonesia. Menariknya, unit yang tertangkap kamera tersebut bukan generasi terbaru Telluride. Dari detail desain fascia dan lampunya, mobil ini merupakan Telluride generasi pertama versi facelift yang meluncur pada tahun 2022. Versi facelift ini membawa perubahan cukup signifikan dibandingkan model awalnya. Tampilan depan dibuat lebih modern dengan desain grill baru, lampu LED vertikal yang lebih tegas, serta bumper yang terlihat lebih agresif. Kemungkinan besar unit tersebut merupakan varian S atau trim menengah yang cukup populer di Amerika Serikat. Varian ini biasanya sudah dilengkapi berbagai fitur premium seperti panoramic sunroof, captain seat, layar infotainment besar, serta sistem keselamatan ADAS lengkap.
Sementara itu di Amerika sendiri, Kia sebenarnya sudah mulai memperkenalkan Telluride generasi terbaru untuk model year terbaru. Pengiriman unit ke konsumen juga sudah berjalan. Artinya, mobil yang terlihat di Jakarta bukanlah unit paling baru, tetapi tetap tergolong modern dan sangat menarik perhatian. Salah satu hal yang membuat Telluride berbeda dari banyak SUV Korea lainnya adalah karakter mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin V6 berkapasitas 3,8 liter yang menghasilkan tenaga sekitar 291 horsepower dan torsi 355 Nm. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan serta pilihan penggerak roda depan atau all-wheel drive di pasar Amerika. Karakter mesinnya lebih menonjolkan kenyamanan dan tenaga besar dibandingkan efisiensi bahan bakar. Ini memang khas SUV Amerika yang dirancang untuk perjalanan jauh dan membawa banyak penumpang. Di atas kertas, performa Telluride sebenarnya sangat menarik. Namun jika masuk Indonesia, tantangan terbesarnya kemungkinan ada pada konsumsi BBM dan pajak kendaraan bermesin besar. Karena itulah Hyundai Palisade diesel selama ini terasa lebih cocok untuk pasar Indonesia. Mesin dieselnya lebih efisien, torsinya besar, dan biaya operasionalnya lebih masuk akal untuk konsumen lokal. Kalau bicara soal desain, sebenarnya Telluride punya daya tarik yang sangat kuat. Bahkan banyak penggemar otomotif yang menganggap tampilannya lebih gagah dibandingkan Palisade. Desain kotaknya memberikan aura SUV premium khas Amerika yang jarang ditemukan di mobil Korea. Mobil ini terlihat mahal, besar, dan berwibawa di jalan. Interiornya juga dikenal sangat nyaman. Kabinnya lega dengan konfigurasi 3 baris yang bisa menampung hingga 7 atau 8 penumpang tergantung varian. Fitur-fiturnya pun tak kalah modern. Telluride sudah memiliki dual panoramic display, ventilated seat, ambient lighting, head-up display, hingga berbagai fitur semi-autonomous driving. Kalau benar dijual resmi di Indonesia, kemungkinan besar Telluride akan bermain di segmen SUV premium seharga 1 miliar rupiah ke atas. Lawannya bukan cuma Palisade, tetapi juga SUV seperti Mazda CX-90, Toyota Land Cruiser, hingga beberapa model Eropa entry luxury SUV. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kia Indonesia terkait kemunculan Telluride tersebut. Jadi semuanya masih sebatas spekulasi. Tapi kalau melihat tren pasar saat ini, sebenarnya peluang Telluride masuk Indonesia tetap ada, meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat. Pasar SUV premium Indonesia sedang berkembang, dan konsumen kelas atas mulai mencari sesuatu yang berbeda dari SUV mainstream.